سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد السقلبني وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد وشيخنا محمد أحسن وشيخنا عبد السعيد أبو بعيد شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidur beliau, sahabat mulia Umar bin Khattab melihat ada bekas-bekas di belakang atau di punggung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi tidur dengan anyaman daun korma, sehingga berbekas belakang beliau. Melihat itu, Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasul, inginkah sampean ulun siapkan kasur yang empuk?" Bahasa Banjarnya tilam alga. Engkau Nabi Allah, engkau Rasul Allah, engkau kekasih Allah. Kisra, kerajaan Kisra Romawi, raja-rajanya tidurnya dengan tempat kasur yang empuk, penuh dengan keindahan, kenyamanan. Tapi engkau memimpin alam semesta, ya Rasul, melebihi mereka semua. Cuman tidurnya di anyaman daun korma. Inginkah ulun siapkan saja biar kasur yang empuk? Apa jawab Rasulullah? Hai Umar, sahabatku, aku tidak berhajat dengan kenikmatan dunia ini. Hidupku bukan tujuan dunia ini. Dunia ini bagi aku, ujar Rasulullah, seperti seorang yang musafir, yang dalam perjalanan menuju satu tempat yang kutuju. Ketika terik panas matahari yang bersangatan, aku bernaung di sebuah pohon yang rindang untuk istirahat sesaat dan akan kulanjutkan perjalanan. Itulah pandanganku dunia, hanya sekedar mampir sebentar, tempat istirahat yang akan menuju tempat tujuanku. Makanya biar Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang yang asing, orang yang melancong, turis, orang yang turis ke satu tempat, satu daerah, cuma turis, artinya cuma melancong,
cuman sebentar, tidak akan lama di tempat itu, akan balik. Jadi kita dunia ini kayak orang yang melancong saja, sebentar saja. Atau orang yang seperti menyeberang jalan. Orang yang menyeberang jalan, sementara yang berada di jalan, tapi akan meninggalkan jalan itu. Nah, inilah dunia cuma sekejap, sesaat, sebentar, tidak lama. Dunia ini akan lenyap, akan hilang. Maka tidak patut kita mencintai dunia. Tidak patut kita menyayangi dunia. Karena dunia ini bukan tujuan, tapi ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kematian untukmu. Allah menjadikan kehidupan untukmu, untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Suatu hari, salah seorang malaikat utusan Allah yang belum pernah datang kepada nabi-nabi yang lain selain kepada Rasulullah, malaikat Israfil. Ujar malaikat Israfil, ya Rasul, aku diperintahkan oleh Allah untuk datang bersilaturahim mengunjungi engkau. Allah kirim salam kepadamu ya Rasul. Dan Allah menawarkan kepadamu 3 hal. Yang pertama, Allah berikan dunia dan segala isinya ini kepadamu. Apapun segala kekayaan yang ada di dunia ini, Allah hadiahkan untukmu. Apa saja? Gunung jadi emas, batu jadi permata. Apa sekehendakmu, Allah hadiahkan dunia ini untukmu. Yang kedua, Allah ingin mengangkat engkau jadi raja di raja, penguasa alam dunia ini. Raja di rajanya engkau. Yang ketiga, Allah ingin memanjangkan umurmu, enggak dimatikan oleh Allah sampai hari kiamat. Ketika kiamat tiba, engkau sudah menempati surga. Ini tawaran dari Allah, hadiah dari Allah untuk baginda Muhammad Rasulullah. Tapi apa jawaban Rasul? Hai Israfil, aku tidak berhajat dengan ini semua. Aku hanya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Biar lapar sehari, kenyang sehari. Artinya Nabi tidak menerima 3 tawaran yang luar biasa ini. Kira-kira Bapak Ibu para jamaah, ini tawaran ditawarkan kepada kita. Hendak apa saja jadi. Gunung jadi emas, batu jadi permata. Orang yang terkaya di dunia diangkat jadi raja pula. Kada sifat dia awet muda, dunia kiamat langsung ke surga. Kira-kira adalah yang menolak lah, dan harapan. Jauh makan bala menolak. Tapi kenapa Nabi tidak menerima tawaran dunia yang menggiurkan ini? Karena Nabi menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya, tidak ada harganya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Seujung kukunya nggak ada apa-apanya. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih indah, lebih baik dari dunia ini. Maka Nabi nggak hajat dengan dunia, nggak tertipu umatnya dengan dunia. Kenapa? Dunia nggak apa-apa.
Inilah yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Al-aqwalu zahiruha girratun wa batinuha ibratun. An-nafsu tanzuru ila zahiri girratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Semua keadaan yang ada di alam dunia ini pada lahirnya, pada jahirnya, pada pandangan mata sebagai tipuan saja. Sedangkan pada batinnya adalah sebagai pelajaran. Maka nafsu melihat kepada lahir tipuannya, sedangkan hati melihat kepada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dunia dan segala isinya ini pada lahirnya, pada kejahirannya sangat menggiurkan, sangat mempesona. Barang siapa mengenal dunia, taulah dia inilah barang yang memperdaya. Akan tetapi orang akan tersesat jika hanya melihat penampilan zahir, keindahan zahir saja. Sebenarnya dunia ini pada hakikatnya mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Dunia ini pada zahir penglihatan indah, tapi pada batinnya sangat hina. Orang yang mengandalkan nafsu maka memandang dunia dengan pandangan zahir, dengan memandang keindahannya, sehingga dia tertipu, terlena, terbuai dengan kenikmatan dunia sekejap yang sementara, melupakan akhirat, melupakan Allah. Inilah orang yang tertipu dengan dunia. Orang yang menggunakan mata batinnya, menggunakan keimanan, ketakwaannya, maka dunia ini dianggap tipu daya, kenikmatan yang semu, yang sekejap saja, yang sementara saja, sehingga mereka tidak tergiur dengan dunia ini. Bagi orang-orang yang beriman, mereka melihat dunia ini pada batinnya, menganggap dunia ini sangat buruk, sangat hina. Maka mereka menjauhi dunia ini, dan mereka terhadap godaan duniawi yang menyesatkan. Abu Talib Al-Makki berkata, barang siapa menyaksikan dunia pada permulaan sifatnya, dia tidak akan terbujuk pada akhirnya. Barang siapa mengenal hakikat dunia pada batinnya, dia tidak akan takjub pada lahirnya. Dan barang siapa dibuka baginya akibat yang ditimbulkan dunia, maka dia tidak akan tergiur akan keindahan-keindahannya. Imam Ibnu Athaillah melanjutkan lagi kalam hikmahnya, in aradta ayyakuna laka izzan la yabna fala tasta'izzanna bi'izza la yabna. Inna aradta ayyakuna laka, kamu menghendaki kemuliaan yang tidak rusak, yang tidak kekal. Jika kamu menghendaki kemuliaan yang tidak rusak, yang kekal, kemuliaan yang kekal abadan abadnya,
kemuliaan itu bisa rusak, bisa ada. Maka janganlah mengagungkan dengan kemuliaan yang rusak. Apa itu yang rusak ini? Dunia dan isinya. Kemuliaan yang kekal, ma yanfadhu indallahi wa ma indakum yanfadhu. Apa saja yang menimpa kepadamu dari tanganmu itu akan lenyap. Tapi apa yang di hadrat Allah akan kekal. Kemuliaan yang kada rusak itu, yang kekal abadan abada itu adalah kemuliaan di hadrat Allah. Selalu dengan Allah, selalu bersama Allah. Sedangkan kemuliaan yang bekal lenyap, bekal hilang, bekal rusak adalah kemuliaan di dunia ini. Kemuliaan di hadrat Allah yang kekal abadan abada akan didapat oleh orang-orang yang tidak bersandar kepada kemuliaan yang bekal rusak dunia ini. Artinya kada bergantung lawan makhluk kepada dunia, ini hanya bergantung, bersandar hanya kepada Allah. Sebaliknya, orang yang merasa gembira karena dunia atau bersandar kepada selain Allah, maka kegembiraan itu, kebahagiaan itu tidak akan kekal, yang akhirnya akan lenyap, akan musnah. Setelah kebahagiaan itu lenyap, hilang, musnah, tinggallah kesusahan yang didapat. Akan tetapi orang yang bergembira hanya dengan Allah, maka kegembiraan itu kekal abadan abada. Apakah api dunia atau apakah mobil itu dunia? Apakah emas itu dunia? Apakah uang itu dunia? Apakah rumah itu dunia? Apakah pahumaan itu dunia? Apakah kelapa sawit itu dunia? Apakah sarang burung pipit itu dunia? Maka yang dimaksud dengan dunia itu adalah keperluan yang berlebih-lebihan, yang melewati daripada aturan tuntunan agama, yang melanggar aturan agama. Mendapatkannya kita lalu melanggar aturan Allah. Walaupun terlihat seorang punya sawit banyak, tapi dengan kebun sawitnya itu tidak membuat lalai dari mengingat Allah. Sholatnya terjaga, ibadahnya terjaga, bahkan hasil sawitnya itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk ketaatan kepada Allah, bangun masjid, bangun pesantren, menyumbang ini untuk menghadirkan kemajuan agama Allah. Itu bukan dunia, itu ngarannya dunia menuju akhirat. Jadi gawian akhirat jadinya. Akhirnya pekerjaan dunia, tapi pekerjaan akhirat. Yang ngaran dunia berisi sawit, sembahyang kada, beribadah kada, sibuk, dapat hasilnya digunakan poya-poya. Bahkan durhaka kepada Allah di dunia namanya. Berisi mobil, digunakan ke majlis, digunakan untuk mencari nafkah, menaksikan apa ngambil orang tujuan, lalu hasilnya digunakan untuk taat ibadah kepada Allah. Itu mobil adalah sarana ibadah jadi akhirat. Tapi isi mobil digunakan untuk barabian, penaksi juga, tapi maksiat di dalamnya, itu anggarannya dunia. Isi kaminting, juga nih, mulai berhari orang kenal di sana nih, bos kaminting, sampai ini tetap bos kaminting. Tapi sidin berusaha dengan mencari keredaan Allah, nak halal, timbangan sesuai dengan timbangan nang hak,
kada melebihi, kada mengurangi, bahkan hasilnya sin gunakan untuk ibadah, untuk ke majlis, untuk ke pengajian, maka jadinya berjual kambing, padahal itu untuk kepentingan ibadah akhirat. Amin. Diisi sarang burung. Walet. Wah, lain. Tiga pipit tuh deh. Walet. Walet. Tapi oh ya ini nang being walet agak resah sedikit. Kenapa? Waletnya berkurang hasilnya. Nang 10 kilo asalnya berubah jadi 5 kilo jadi. Kadang-kadang bertambah sedikit. Kenapa? Itulah ngarannya dunia kada kekal abadi. Muntah hendak nafsu, nang 10 hendak 20, 20 30. Janganlah kada berkurang. Jangan bergantung lawan walet. Sebenarnya walet Allah Ta'ala bisa mengubah dipindah ke manakah. Ini dunia. Jadi apa itu dunia? Angan dunia itu segala sesuatu yang membuat kita lalai dan lupa kepada Allah, lengah dari mengingat Allah, itu namanya dunia. Tapi segala sesuatu alat yang mau terdekat dengan Allah namanya akhirat. Maka itu nih para jamaah, para sahabat-sahabat berdoa, Ya Rabb, ij'al dunya fi yadi wala taj'al dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia di tanganku. Ya, kaya silahkan, mobil banyak silahkan, harta banyak silahkan, emas banyak silahkan, bini Guru Udin menyambat yang duduk di situ, nih banyak bini ya sih. Amin akan amin. Ulun juga mendoakan mudahan bapak-bapak yang ada ini banyak bini. Nah lagian daripada banyak bini takurihing gembira. Nah lebihnya takurihing simpak. Apa arti banyak bini itu? Jangan salah sangka. Oh banyak. Oh bukan itu. Banyak bini seseorang itu mana hakikatnya? Bini itu pakaian. Makanya punya orang bahari, seseorang tak akan mencapai makam sempurna, makam ma'rifat yang sempurna kalau tidak punya istri kompak. Namun 1-2 aja belum sempurna lagi. Istri apa? Istri pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Pakaian apa? Ya, pakaian kita apa itu? Si syariat, si tarekat, si hakikat, si ma'rifat. Nah, perlu doakan biar Pak Ai banyak bini. Sekali lagi, mudah banyak bini. Semuanya punya istri yang banyak, tapi di surga. Setuju kata Bu? Di surga, boy. Namun di dunia biar hakna ada aja cukup baik. Alhamdulillah, Guru. Terima kasih Guru. Ya ibu. Sebab laki-laki kalau di surga ribuan bidadari. Allahu Akbar. Malaikat Jibril alaihissalam masuk ke surga Aden. Ketika beliau masuk ke surga Aden, tiba-tiba beliau melihat cahaya yang terang benderang luar biasa. Malaikat Jibril sujud. Ketika sujud ditegur suara lembut, "Hai Jibril, kenapa kau sujud kepadaku?" Terkajut Jibril sambil berkata, "Subhanallah, ma khalaqaki."
Maha suci Allah yang telah menciptakan engkau. Ujar Jibril, kukira cahaya Allah, aku sujud. Ternyata cahaya gigi bidadari tersenyum. Allahu Akbar. Cahaya giginya aja tersenyum. Sujud Jibril, luar biasa. Baru gigi bidadari. Bagaimana bidadarinya? Andaikan bidadari itu meludah, air yang asin jadi tawar, ludahnya bidadari wangi meliputi alam dunia, wangi. Andaikan kelincingan bidadari, kelincingannya aja, keindahan kelincingan bidadari dinampakkan oleh Allah ke dunia, orang dunia melihat pingsan. Saking cantiknya kelincingannya, cantiknya luar biasa. Baru kelincingannya, bagaimana bidadarinya? Ini baru bidadari. Gak ada apa-apanya dunia ini. Ini maksudnya gak ada nilainya. Dengan bidadari gak ada apa-apanya. Satu perbatas surga saja, satu biji perbatas surga saja dianggap ke dunia. Dunia kata kamu belinya. Gak ada nilai apa-apa dunia dibandingkan dengan akhirat. Itu baru bidadari. Bagaimanakah ratu-ratu bidadari? Itu baru dayangnya, buai. Bagaimanakah ratunya? Siapakah ratunya? Iya, ibu-ibu yang ada di Majlis Taklim Darul Maghfirah. Dia di surga jadi ratunya. Bahkan pian-pian ini kalau di surga nanti lebih cantik dari bidadari. Kenapa? Bidadari langsung diciptakan. Sedangkan sampian prosedur beramal, beribadah, jadi dia ratu-ratunya bidadari. Bahkan pemimpin wanita surga itu adalah Bunda Sayyidah Hadiyatul Kubra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan istri-istri Nabi semuanya menjadi istri-istri Nabi di akhirat. Ditambah lagi dengan Siti Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, itu jadi pendamping Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi buai, jangan sakit hati. Namun muha kada rata, biasa aja. Hidung mancung tak ke dalam, nggak apa-apa. Awak nang kaya nang tadi hantam, biarlah sudah. Kuati amal, kuati ibadah, perbaiki akhlak, perbanyak zikrullah. Ini kan cuma cantik sebentar, tipuan. Betapa banyak kita lihat di kamera, aduh cantik-cantiknya, aduh ternyata urahan. Palsu ya. Karena dempolnya tebal banget. Yaudah, jangankan itu kucing yang dipukulin sama saya. Itulah namanya dunia tipu daya. Gak usah jauh-jauh. Nih yang dilihat semua yang ada ini ganteng-ganteng, cantik-cantik, terlihat lahirnya. Coba dibuka sedikit kulitnya. Nah, ada apa? Tengkorak. Allah Akbar. Ini dunia. Maka itu siapa yang ingin menemukan kemuliaan, kebahagiaan yang kekal abadan-abadan di hadrat Allah. Kekasih Allah berdoa, ya Rabb, ij'al dunya fi yadi wa la taj'al dunya fi qalbi. Jadikan dunia di tanganku, mobil di garasi, uang di barangkas, rumah di tanah, istri di samping, suami di samping, anak di samping, jaring di hidung.
Tapi di hati kita hanya Allah. Kada masuk di hati. Mobil jangan dibuat di hati. Jaring jangan dibuat di hati. Di hidung. Emas jangan dibuat di hati. Uang jangan dibuat di... Kalau mobil dibuat di hati, kada buat hati sasak, penyasak. Laki dibuat di hati, laki hilang, hati ada kerupuk bidawa. Anak dibuat di hati, anak hilang, sakitnya luar biasa. Makanya orang-orang yang kehilangan anak, meninggal dunia masa kecilnya, belum baliknya, berbahagialah. Karena anak pian itu nanti di akhirat menunggui pian. Menunggui pian, menanti pian. Jadi inilah dunia, nikmat sekejap, susahnya juga sekejap, enggak lama. Hidup ini kayak mimpi saja. Maka itu ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Jadi senikmat-nikmat dunia bagi orang beriman kayak penjara aja, nggak ada apa-apanya. Katanya dunia penjara, kenapa kok kawan-kawan guru banyak yang sugi-sugi abah guru luar biasa, para habib ulama-ulama syahrul al-jaili, kudanya banyak, emas kursinya. Kenapa? Artinya sehebat dunia, sekaya apa di dunia bagi orang beriman tidak tergiur. Hatinya nggak tergiur dengan harta. Harta boleh berlimpah, hatinya nggak tergiur dengan dunia, hatinya dengan Allah. Dianggapnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Sebaliknya, surga bagi orang kafir. Artinya kenikmatan orang-orang yang kafir, yang kufur, yang ingkar dengan Allah, dianggapnya dunia sudah segala-galanya. Dunia ini bagi mereka udah segala-galanya, maka siang malam mereka tumbang-tumbalik mencari nafkah. Tak tinggal sholat, tak tinggal ibadah, halal haram hantuk terus. Yang penting udah sukses dunia. Aku terkenal, aku termasyhur, aku mulia, aku jaya, aku berpangkat, aku berkedudukan, aku punya pengikut yang banyak, aku dimuliakan orang. Itu tujuannya. Bermacam cara dikerjanya. Halal haram hantuk, sikut sana, sikut sini, fitnah kanan, fitnah kiri. Bermacam cara didapatkannya. Yang penting undang nyaman. Inilah bagi orang yang kafir menganggap dunia segalanya. Bagi kita dunia itu cuma sebentar saja. Apa yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu. Dalam kitab Tanwirul Qulub diungkapkan, barang siapa merasakan mulia dengan Allah, merasa bahagia dengan Allah, merasa nikmat dengan Allah, lezat dengan Allah, kebahagiaannya hanya dengan Allah, sehingga semboyannya ilahi anta maqsudi. Ya Allah, hanya Engkau yang ulun maksud, ya Allah. Hanya pian yang ulun tuju. Waridaka matlubi. Redamu yang ulun minta, ya Allah. Redamu yang ulun tuntut, ya Allah. Hidup hanya mencari keredaanmu, ya Allah. Yang penting Engkau redha kepadaku, ya Allah. Aku tak peduli dengan makhluk. Cacian makhluk, hinaan makhluk, sinisan makhluk, apapun bentuknya aku anggap seperti tanah aja. Gak peduli aku. Tanah aja makhluk sudah gak ada apa-apanya, gak ada harganya bagiku dibandingkan dengan hanya dengan Engkau. Makhluk dunia gak ada apa-apanya, gak ada nilainya, ya Allah. Yang penting aku asal nikmat bersamamu, lezat denganmu, asik denganmu. Kebahagiaan orang beriman ada dengan Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan dengan Allah tenang, tentram, damai jiwanya. Amin. Yang penting aku asal nikmat bersamamu, lezat denganmu, kebahagiaan orang beriman ada dengan Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan Allah tenang, tentram, damai jiwanya.
Maka siapa yang merasa dunia Allah tujuannya, merasa bahagia hanya dengan Allah, katanya merasa nyaman dengan Allah, nikmat dengan Allah, senang beramal, senang beribadah, datang ke majelis ilmu karena Allah tujuannya, Allah kebahagiaannya, Allah tujuannya, Allah kebanggaannya, maka abadilah kemuliaannya. Kemuliaannya dari dunia sampai akhirat. Waridaka matlubi, biar sealaman orang hina aku, mencaci maki aku nggak peduli ya Allah, nggak aku peduliin. Memang gue pikirin, nggak akan masuk dalam pikiran, dalam hatiku. Yang penting engkau ridha kepadaku ya Allah. Sebaliknya apalah artinya semua makhluk menyanjung, memuliakan, mengagumi, membanggakan, mengelok-elokkan, menyayangi, tapi engkau murka kepadaku ya Allah. Apa artinya? Bagaimanakah untuk mendapat ridha Allah ini? Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada mereka karena mereka ridha bertuhankan Allah. Ujar Nabi, barang siapa mendengar azan lalu menjawab, tolong ketika azan tiba stop pembicaraan, stopkan semuanya, hentikan dunia itu, berdiam dulu. Pas asik menoreh Allahu Akbar, Allahu Akbar, stop dulu nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad. Terjawab, hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lalu kita baca doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati qa'imah ati sayyidina Muhammad wassalatu wal fadilah wasyaraf wad darajat 'aliyah rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Maka orang itu, ujar Rasulullah, wajib dapat syafaatku. Kita berharap syafaat Nabi dunia dan akhirat. Sekarang berharap syafaat Nabi, di saat sekarang berharap syafaat Nabi, di kubur berharap syafaat Rasulullah, dunia akhirat mengharap syafaatnya Rasul. Jangan andalkan amal kita semata, andalkan rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah. Kemudian ujar Nabi, ditambahnya dengan membaca doa, dengan membaca wiridan, innaka la tukhliful mi'ad, disambung dengan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb. Kalau kita menyatakan kita reda Allah sebagai Rabb, kita reda dengan ketentuan Allah, qada dan qadar Allah yang berlaku apapun, semuanya kehendak Allah. Kadang-kadang menurut nafsu kita begitu-begini, tapi Allah berkata yang begini yang terbaik menurut Allah. Kita reda menerima apa yang dikehendaki Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang menurut nafsumu tidak senang, tidak nyaman, tidak suka, nggak ketujuh nafsu. Nafsu itu baik-baik, ketujuh yang nyaman-nyaman. Dipuji orang senang nafsu, kaya raya senang nafsu, sehat senang nafsu, dapat duit banyak senang nafsu, kehendak kabul terus senang nafsu. Disambati orang nafsu kata ketujuh, miskin nafsu kata ketujuh, garing nafsu nggak suka. Nah, ketika nafsu kita tidak menyenangi, kita tahu ini hakikat datangnya dari Allah, kita reda menerimanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah reda kepada mereka karena mereka reda dengan ketentuan Allah. Amin. Bagi Rabi'ah al-Adawiyah, jangankan dunia,
surga pun gak ada artinya baginya. Allahu Akbar. Jangankan dunia, surga pun gak ada artinya bagi Rabi'ah. Ujar Bunda Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Rab, kalau aku beramal beribadah karena mengharapkan surga-Mu ya Allah, jauhkan aku dari surga. Apalah artinya aku berada di dalam surga kalau hanya menikmati makanan, minuman, dan segala macam kenikmatan, gak ada artinya kalau tidak kau izinkan memandang keindahan Zat-Mu ya Allah. Ulun lebih baik biar letakkan di dalam neraka yang paling bawah, paling dasar. Gak ada yang lain, situ hanya ulun sendirian. Tapi Kau izinkan aku untuk memandang keelokan wajah-Mu, keindahan wajah-Mu, untuk menatap keelokan-Mu, untuk bisa menatap-Mu bersama-Mu, memandang-Mu ya Allah. Lebih baik ini yang kupilih daripada di surga tanpa bersama-Mu, di neraka tapi memandang keindahan wajah-Mu. Di neraka memandang wajah Allah, nerakanya di surga. Artinya apa? Jangankan cuma dunia, surga pun tidak dipandang lagi oleh kekasih Allah. Kenapa? Keinginannya, kelezatannya hanya dengan Allah, kemesraannya hanya dengan Allah, kemuliaan orang dengan Allah yang mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadrat Allah orang yang paling taat kepada Allah. Allah tujuannya, Allah yang dicintainya. Ilahi anta maqsudi wa ridaka maglubi. Atini, beri aku ya Allah, minta mahabbataka agar merasakan kelezatan mencintaimu ya Allah. Al-mar'u ma'aman ahabba ilaihi nabi. Kalau kita mencintai Allah, otomatis bersama yang dicintai. Kita mencintai Nabi bersama Nabi yang dicintai. Mencintai para wali bersama para wali-wali yang dicintai. Maka tancapkan di hati kecintaan yang bersangatan kepada Allah, kecintaan kepada baginda Muhammad Rasulullah, kecintaan kepada para wali-wali Allah. Tanda cinta, bukan cinta, mengikuti, mentauladani, mencontoh akhlak Nabi dan akhlaknya para wali-wali Allah. Jadi dalam kitab Tanwir Qulub disebutkan, siapa yang merasakan mulia dengan Allah, kebahagiaannya hanya dengan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang gembira berjumpa dengan Allah, Allah gembira berjumpa dengannya. Jadi tanda orang itu mendapat pahala, diberi pahala. Pahala bukan di akhirat, di dunia sudah dapat pahala. Tanda orang sholatnya dapat pahala, zikirnya dapat pahala, ini amal nikmat dalam sholatnya itu pahala, sudah anugerah. Orang tengah malam nyaman guring, hakunya bangun, padahal sudah capek siang hari, berjam-jam bermusyawarah, ini pahala. Kenapa? Ini mereka kenikmatan, kelezatan dalam taat ibadah kepada Allah. Perasaan nikmat, lezat dalam ibadah kepada, ini pahala disegerakan oleh Allah. Nah kayak dia nih, jauh-jauh dari mana-mana datang ke Medis, termasuk akhirnya pindah di sana kita dinas keluargaan dari Pasir Balingko, Jawa Barat, datang ke sini untuk ngaji bersama-sama. Yang lain-lain, kenapa? Biar sudah dapat pahala Medis, sudah dapat nikmat. Bila ke Medis, damai jiwaku, tentram hatiku. Bila lawas ada ke pengajian, kok pindah mucai, pindah palusing, pindah membubuk. Jangan Bu. Nah, kedamaian jiwa itulah pahala yang disegerakan. Makanya sorga yang disegerakan di dunia ini. Jadi jangan menghina dunia. Dunia jangan dihina. Arti dunia itu apa? Segala sesuatu yang melalaikan kita dari Allah namanya itu namanya dunia. Tapi segala sesuatu yang membuat wasilah parak lawan Allah itu jalan akhirat. Jadi jangan dibuang-buang duit. Nah, buang duit aja, buang duit itu kan tidak bohong. Duit dimanfaatkan untuk taat ibadah, dibagi-bagikan, disumbangkan, dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak, untuk ibadah kepada Allah.
Amin. Dan barang siapa yang merasa mulia dengan selain Allah, merasa nikmat dengan kawan-kawan, mengumpul kawan 2-3 jam tahan semalaman, sampai subuh tahan sampai semalam. Lawan Allah sejam 2 jam beratnya sebanyak kada jinak lawan Allah hatinya. Jinaknya lawan makhluk, jinaknya lawan TV. Lawan TV makam omah. 2 jam di TV. Coba 2 jam tadi bertasbih di Allah Ta'ala. Coba 2 jam baca Quran, 2 jam nonton Alkitab, 2 jam dikir hati. Dikir hati Allahu Allah, dikir apa? Luar biasa. Ya Allah. Ini kita ini masih ini. Karena para Rasulullah kan ingin lawas-lawas di dunia, karena ingin selalu bermesraan dengan Allah di dunia, dengan Allah di akhirat dengan Allah. Kenapa Nabi kadang memilih dunia? Andaikan Nabi itu masih hidup sampai sekarang, diamnya di Madinah, ulun yakin barataan jamaah Tanjung Jaruk, Uya, Haruai, Wirang, nangis di sini, menurih, berkebik, setumbang balik, mengumpulkan duit, gasan berdiam di Madinah. Kenapa? Baca ingin berkumpul Nabi ya sudah. Karena artinya harta, pangkat, kedudukan. Kalau ada lawan Rasulullah, lawan Nabi kan ada harganya bertahan. Hanya kemarin ada tawaran jamaahnya, hanya program kami hanya 12 hari, karena ada ternyata tiketnya cuma 9 hari. Ada tawaran yang 17, 19, jamaah kita berebut mengambil 19. Oh 19 keluar, terus kenapa? Bertambah, kenapa Pak? Ada berkumpul Rasulullah. Luar biasa kecintaannya. Nah ini buktinya. Tapi ternyata 19 sudah dapat juga. Tapi juga pian sampai sudah niat, pian sudah dilihat oleh Allah. Ibadatnya apa? Karena ini pesawat tak agak sulit nih, alhamdulillah, tapi insya Allah semua jamaah kita akan berangkat semuanya. Insya Allah. Tanggal 21 insya Allah dengan izin Allah kalau ada halangan. Tapi karena jamaah hendak umrah yang program 14 hari dan 19 hari sudah kami siapkan tiketnya mulai sekarang karena bulan Januari. Ayo siapkan, nabung dulu. Kenapa? Hendak bertemu Rasulullah, rindu, makanya ulun mulai bahari dilajari doa oleh Abah. Di sini kalau kita menakai hendak pancak ke Makkah, doanya sebanyak-banyak, sedikit ya. Doanya Allahumma ballighna, kalau banyak orang banyak ulang sendiri, Allahumma ballighni ziyarat qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighni ziyarat qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan ulun ziarah ke makam Rasulullah. Itu jadinya. Kata orang banyak, Allahumma ballighna ziyarat qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi 3 kali. Insya Allah tidak akan dimatikan sebelum ziarah Rasulullah. Andaikan Rasulullah masih hidup, kira-kira Jaruk ini kosong, Tanjung kosong, orang bakal kumpul hibak Madinah. Ini lawan Nabi-nya, ini lawan Nabi-nya sudah. Sengaja Rasulullah memilih dunia cuma sebentar, hanya 63 tahun pindah ke alam barzah. Tapi sesungguhnya Rasulullah selalu menyertai umatnya. Di Madinah lawan Rasulullah, di Jaruk lawan Rasulullah, di Tanjung lawan Rasulullah. Di mana aja kita lawan Rasulullah. Karena nur Nabi meliputi alam semesta. Dalam kitab Tanwirul Khalaq, Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, ketika bagi Rasulullah wafat pindah alam dari alam dunia ke alam barzakh, beliau hidup sebagaimana kehidupan di alam dunia, menjelajahi alam jagat raya, sekejap di arsy, sekejap di mana-mana, alam semesta, aras surga dan isinya dari nurnya Rasulullah. Sekejap aja Nabi ada bersama kita. Makanya kalau kita tahu rahasianya bahagia pada bisi Rasulullah. Ketika tahiyatnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untuk engkau wahai Nabi, rahmat Allah, berkah Allah untukmu. Kak itu mudah kalau khatab dari penuh Guru Muhammad. Orang yang ada di hadapan Nabi menjawab. Nanti kita akan bahas
bab khusus nanti bagaimana siang dan malam bersama Rasulullah. Nah, barang siapa yang merasa mulia dengan selain Allah, maka tak akan kekal kemuliaannya. Sebab tidak ada kekekalan bagi orang yang dia merasa mulia dengannya. Selanjutnya Syekh Ahmad Ibn Athaillah berkata, At-tayyul haqiqiyyu an tuqwa masafatud dunya anka hatta la taral akhirata aqraba ilaika minka. Yang namanya dunia terlipat sesungguhnya ialah terlipatnya jarak dunia darimu, sehingga kamu melihat akhirat lebih dekat kepadamu daripada dunia. Jadi jalan cepat untuk ke akhirat, bila jarak dunia ini kita lipat. Untuk melipat jarak dunia ini, maka orang tidak boleh tenggelam dengan kelezatan dunia dan condong kepadanya. Tetapi anggaplah dunia ini tidak ada, fana, kullu man 'alaiha fan. Dunia ini fana, lenyap, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang hanya zat Allah. Maka dia melepaskan pandangannya pada dunia dan ia mengingat akhirat tujuan akhirnya. Dia merasa akhirat itu lebih dekat pada dunia ini. Jadi walaupun yang berada di dalam dunia, tapi pikirannya akhirat, pikirannya menuju Allah, pikirannya dengan Allah. Talipat dunia sudah. Amin. Walaupun di dunia, tapi tidak terpengaruh dunia. Kenapa? Dia memperbanyak amal beribadah untuk sanggup di akhirat. Amin. Nah, terlipatnya jarak dunia ini bila di hati ini sudah ada nurullah, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin, sehingga ia memandang dunia ini kadada yang dipandangnya kullu man 'alaiha fan, kadada lenyap, yang ada hanya kebesaran Allah, terjadilah kebesaran Allah. Dan dipandangnya adalah terjadi rahasia kebesaran Allah. Sebaliknya orang melihatnya gelap, ada zulmat, ia kadang akan memandang hatinya lawan Allah. Orang yang kadang memandang Allah dalam hatinya, kadang melindungi Allah, maka maboklah cintanya dengan dunia. Oleh sebab itu mari pada jamaah yang kami muliakan, Ijaz Imam Ibn Athaillah, Al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Pemberian dari makhluk itu sebagai penghalang, sedangkan penolakan dari Allah itu sebagai kebaikan atau karunia daripadanya. Pemberian yang berasal dari makhluk pada hakikatnya merupakan penghalang untuk menuju kepada Allah. Sebab pemberian itu bisa menimbulkan penglihatan seorang beralih kepada orang yang memberi, bukan kepada Allah. Jadi kadang si A membantu, si ini membantu, dia bisa menghalang kita daripada memandang Allah. Kadang si A sampai ratusan juta memberi, jadi Tuhan si Indonesia. Hati-hati. Nih, kadang-kadang dengan orang-orang yang memberi suatu kebalikan, yang memberi adalah Allah Ta'ala. Sebaliknya penolakan Allah merupakan satu karunia, karena dengan penolakan itu mengakibatkan orang tersebut berdiri di pintu Allah, terus berhajat, terus meminta. Kadang kala ada cobaan, ujian, sengaja Allah berikan agar kita bergantungnya lawan Allah, bersandarnya lawan Allah. Jadi ada cobaan, sengaja Allah beri cobaan. Mau marah lawan Tuhan, lu yakin biar juga ada masalah, ada problem, ujian aja. Nah malah banyak tahajud. Laki sebulan kalau diberikan ke orang jeblay terus, nah alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, mau itu balikan harapan buatku ya Allah. Jadi ada kalanya cobaan ujian itu menarik kita untuk lebih dekat kepada Allah. La taj'al bainaka, ya Sayyidina Ali, wa bainallah man ama.
ta'addud ni'mata ghairihi 'alaika maghrama. Janganlah kamu jadikan perantara antara kamu dengan Allah sebagai nikmat. Anggaplah kenikmatan dari Allah kepadamu itu sebagai kerugian. Jangan kita menganggap antara kamu dengan ada sesuatu yang lain yang membuat kita nyaman, nikmat. Jadi nikmat, ini nikmat. Jangan. Kenikmatanmu hanya dengan Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun yang datang kepadamu, kembalikan. Ini dari Allah. Dia kau makan nikmat dari Allah. Si A memberi sesuatu, berterima kasih pada siapa silahnya, tapi hanya datangnya dari, jangan memandang apapun segala kenikmatan dunia ini datangnya dari Allah. Untuk apa? Disyukuri dalam taat ibadah kepada Allah. Barangkali ini saja dahulu kajian kita hari ini. Inilah ilmu melipat